Pemirsa, jumpa dengan saya Bagia Suprapto. Apa kabar? Salam sejahtera untuk pemirsa semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari bagaimana kondisi sepeda motor kita, khususnya 4 tak. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melakukan perawatan pada engine kita, di mana nanti sasaran kerja kita adalah melakukan penyetelan celah katup, kemudian kita melaksanakan cek atau melakukan pengukuran tekanan kompresi, dan juga kita akan melakukan pengecekan kondisi busi. Nah, pemirsa, pada motor 4 tak, ya, setelan dari celah katup ini sangat penting, karena apabila setelan ini tidak tepat, maka akan jelas berpengaruh pada kinerja engine, khususnya adalah tekanan kompresi di ruang bakar. Ya, tentu saja kerja engine tidak maksimal. Nah, pada motor 4 tak ada 2 katup, yaitu katup in dan katup X, di mana katup in pada motor 4 tak ini adalah mengatur saluran buka tutup dari bahan bakar dari karburator, kalau motornya jenis karburator, atau dari sistem injeksi ke ruang pembakaran. Itu. Kemudian apa fungsi dari katup X atau klep keluar? Yaitu fungsinya adalah untuk mengatur saluran pada gas buang yang finalnya nanti adalah ke knalpot. Pemirsa, mengingat pentingnya fungsi katup ini pada motor 4 tak, oleh karena itu maka kita perlu untuk memantau atau memeriksa kondisi dari katup ini. Mungkin ada kotoran, ada kerak, maupun celah katupnya mengalami kerenggangan. Ya, ini sering terjadi. Ya, permasalahan ini akan mengakibatkan bagaimana kondisi engine tidak maksimal. Ya, nah, kondisinya yang terjadi adalah kadang setelan katup ini terlalu renggang atau terlalu rapat. Nah, apabila terlalu renggang ataupun rapat, jelas dua-duanya tidak baik, karena menurut standar hal itu juga akan mempengaruhi dari kinerja engine. Nah, terlalu rapat biasanya, celah katup ini terlalu rapat biasanya itu campuran bahan bakar masuk itu terlalu banyak. Karena apa? Karena bagaimana kondisi katup itu akan lebih cepat untuk membuka, tetapi lebih lama untuk menutup. Ya, jelas di sini maka bahan bakar akan menjadi boros. Kemudian kondisi engine sulit untuk stasioner, ya, sulit untuk dihidupkan, tidak bertenaga, sehingga tekanan kompresi pun turun berkurang. Nah, seringkali biasanya kalau jenis karburator nih sering terjadi letupan-letupan atau ledakan, toh. Nah, jika terlalu renggang, apa yang terjadi? Maka kebalikannya, di mana katup ini terlambat untuk membuka, tetapi lebih cepat untuk menutup, sehingga campuran bahan bakar yang masuk itu lebih sedikit ke ruang bakar. Akibatnya apa? Ya jelas karena bahan bakar itu berkurang, ya, maka engine pun susah untuk dihidupkan, tekanan kompresi rendah, kemudian engine juga tidak bisa stasioner, tenaga berkurang, ya. Kemudian apabila pada RPM tinggi, ya, biasanya tersendat-sendat, ya, pada saat gas penuh itu tersendat-sendat atau orang mengatakan berbet begitu. Nah, kemudian tentu saja akibat hasil akhir adalah gas buangnya tidak bersih. Oleh karena itu maka pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mencek atau melakukan pemeriksaan pada kondisi engine pada motor 4 tak. Awali kita melaksanakan pemeriksaan pada bagian celah katup, maka ada beberapa alat yang harus kita persiapkan, termasuk nanti kita melakukan pengecekan tekanan kompresinya. Nah, oleh karena itu pertama alat yang harus kita siapkan, ya, ini kunci L dengan torsi T40 yang nantinya untuk membuka atau melakukan penyetelan celah katup, dan kemudian juga kunci L bintang nanti untuk membuka dari blok untuk kita melihat kondisi dari torsi, dan kemudian ada kunci ring, ya, kunci ring 89, kemudian fuller untuk melakukan pengecekan atau mengatur celah katup baik in maupun X, ataupun juga nanti kita melakukan pengukuran atau ngecek dari
celah busi, dan kemudian untuk melakukan pengukuran atau cek tekanan kompresi, yaitu dengan menggunakan compression tester yang nantinya akan kita lakukan pengecekan setelah penyetelan katup selesai. Pemirsa, kita akan melaksanakan pengecekan atau pemeriksaan jarak renggang dari valve atau katup. Yang jelas kita pastikan dulu bahwa kondisi engine, suhunya atau temperaturnya dalam keadaan dingin, ya 35 derajat Celcius begitu. Selanjutnya kita akan memeriksa bagian dari torsi atau top, maksud saya, kita memposisikan timing pengapian pada posisi top atau T yang ada, bisa kita lihat lewat lubang yang ada di samping ini. Kita buka, ya. Setelah kita buka, ya kita posisikan timing pengapian pada posisi top atau huruf T di sana, nanti akan terlihat dengan cara gigi penuh, ya, sini gigi 4, kemudian kita putar searah berlawanan arah putaran jarum jam ke kiri. Nah, sampai T terlihat, torsi terlihat. Nah, ini ada garis, kemudian di sana huruf T lurus. Berarti kondisi bahwa di sini posisi sudah dalam kondisi piston berada pada TMA, pada langkah kompresi. Nah, kemudian kita menuju ke depan, ya. Kita melihat ke depan, nanti kita akan membuka blok di sini, ya. Kita akan melihat, ya, ini sudah saya buka, tinggal kita buka saja, ya. Kita taruh di bawahnya di sini, ya. Kemudian kita akan melakukan penyetelan celah katup atau valve. Nah, langkah kita pertama kita mulai dari in atas dan nanti dilanjut dengan yang X di bawah. Nah, bagaimana prosedurnya? Nah, supaya lebih dekat lagi, kita akan melihat, ya, pemirsa nanti bisa melihat. Saya taruh kameranya di sini, nah, supaya kita bisa melihat bersama. Nah, pertama yang kita perlukan adalah kunci ring 9, kemudian kunci torsi, dan dibantu dengan puller. Untuk in kita membutuhkan puller dengan kerenggangan 0,10 mm, dan untuk yang X nanti membutuhkan puller dengan ketebalan celah yaitu 0,15. Dua-duanya bisa plus minus 0,02 mm. Nah, bagaimana prosedur caranya? Pertama, kita kendorkan dulu mur pengikatnya, ya, tar. Ya, cukup, tidak usah terlalu lepas. Kemudian torsinya kita lepaskan, menyusul. Iya, tekan terus, sudah cukup renggang. Nah, kita cari celah untuk yang atas, yang in, ya, yaitu 0,10, ya. 0,10, ya, ini 0,10, saya lepaskan. 0,10 kita masukkan. Nih, ya, kemudian kita jepitkan di sini, intinya. Nah, atau mungkin bisa kita kuatkan dulu. Nah, kita perkuat lagi. Ini murnya kita kembalikan lagi, kita kuatkan. Ya, kemudian disusul dengan kunci torsinya, ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita, nah, ini sudah kuat, erat. Nah, tapi harus bisa dilepas. Nah, bisa dilepas. Nah, berarti di sini celah katup atau celah valve ini sudah memenuhi standar 0,10 mm, standar dari buku manual sepeda motor ini 0,10. Jadi kemungkinan bisa terjadi plus minus kerenggangan itu bisa terjadi ya 0,02 mm.
di atasnya 0,10 atau di bawahnya dengan toleransi 0,02 mm. Nah, selanjutnya kita menuju ke bawah. Ya, kita persiapkan juga ke yang bawah. Spesifikasinya adalah celahnya adalah 0,15. Kita siapkan dulu sama seperti tadi. Ya, kita lepaskan dulu. Ya, kunci 9. Ya, cukup. Kemudian ganti dengan torsinya ini. Ya. Cukup juga. Kemudian baru puller masuk. Ya. Kita gesek-gesekkan. Ya. Ya, setelah itu baru kita kencangkan kembali murnya. Iya. Masih lepas. Kencangkan kembali. Kemudian torsinya menyusul. Ya, cukup, tidak perlu kuat-kuat karena kita harus ada renggangnya begini. Ya, kita gesek. Wah, cukup kuat sekali, tapi ditarik harus lepas. Nah, lepas 0,15 plus minus mungkin yang terjadi pada celah itu bisa lebih dari 0,15 dengan toleransi 0,02 plus minusnya. Nah, dengan demikian penyetelan celah katup atau valve sudah selesai. Maka perlu kita kembalikan lagi pada posisi semula. Kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan melaksanakan pengukuran tekanan kompresi, di mana langkah yang kita lakukan adalah dengan menyalakan engine selama 2 sampai dengan 3 menit sampai engine mencapai suhu 60 derajat Celcius, yaitu suhu kerja. Ya, kita nyalakan dengan meng-on-kan. Kita tunggu sampai dengan 3 menit. Selanjutnya kita lepaskan busi, ya. Kita lepaskan busi dengan menggunakan kunci busi. Ya, sepintas kalau dilihat kondisi busi cukup baik, tapi nanti kerenggangannya perlu kita juga cek. Nah, setelah busi kita lepaskan untuk memudahkan pekerjaan kita, maka kita perlu menurunkan back liftnya ini supaya lebih mudah pekerjaan kita. Selanjutnya kita persiapkan compression tester, ya. Kita masukkan ke lubang busi dan putaran tangan. Ya, cukup. Kemudian sambil kita lihat di sini, kita bebaskan dulu, barangkali ada udara yang masuk. Nah, nggak ada. Nah, kemudian kita gas penuh di atas. Nah, mungkin bisa gas penuh tanpa kunci kontak dinyalakan. Kemudian baru kita kick kaki dengan kuat, nanti maksimalnya akan tercapai berapa tekanan kompresi yang dapat dicapai. Mari kita lakukan.
Nah, pemirsa bisa melihat di sini tekanan kompresi bisa sampai mencapai 10,5, hampir 10,5 bar. Ya, tekanan kompresi 10,5 bar. Nah, padahal spesifikasi dari sepeda motor ini adalah 9,2 bar. Berarti pertanda bahwa kompresi dari ruang bakar sepeda motor ini masih dalam keadaan baik, masih di atas tekanan kompresi minimal, yaitu 9,2 bar. Demikian. Setelah tekanan kompresi bisa kita ketahui, maka selanjutnya kita akan pasang kembali busi pada lubangnya, di mana sebelum kita pasang kita periksa dulu. Pemirsa bisa menyaksikan di sini bahwa busi dalam keadaan masih baik, kering, ya. Elektrodanya pun juga dalam kondisi masih baik, rata. Cuman celahnya yang membutuhkan pemeriksaan lebih detail lagi. Nah, di mana spesifikasi dari busi untuk motor ini adalah 0,8 mm celahnya. Coba sih kita cek ya. Pemirsa bisa menyaksikan di sini. Ya. Nah, ini dalam keadaan seperti tadi, jadi kuat, rapat, tapi masih bisa ada gerakan. Ini 0,8, bisa pemirsa saksikan sendiri ya. Ya, 0,8 ya. Berarti maka kondisi busi ini masih dalam keadaan baik. Maka mari kita pasang kembali. Ya, busi kita pasang kembali pemirsa. Ya. Cukup. Kemudian kita pasang kembali kabelnya. Ya. Kita akan coba secara keseluruhan. Tekanan kompresi sudah, setel dari valve juga sudah. Maka kondisi dari motor ini kita akan starter. Ya. Demikian yang bisa kita ikuti bersama pemeriksaan kondisi engine, mulai dari kita tadi melakukan penyetelan valve, kemudian kita melakukan cek tekanan kompresi dan businya, dan bisa pemirsa lihat tadi kondisi sepeda motor secara umum dalam keadaan baik. Nah, selanjutnya kita akan kembalikan lagi alat-alat yang sudah kita gunakan tadi. Jangan lupa kita bersihkan ya, nanti kita kembalikan ke tempatnya semula. Nah, dengan demikian kita akhiri perjumpaan kita kali ini pemirsa. Semoga apa yang sudah kita peroleh pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat. Saya Bagio Suprapto, sampai jumpa kembali.